caranya Kak Elis menanggulangi kegalauan tadi itu? Iya, kegalauan tadi itu selain seperti ini ya, seperti ini ya gitu. Iya. Nah, bagaimana cara Kak Elis? Cara saya ya, Karena Kak Elis merasakan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, maka juga Kak Elis juga akhirnya melakukan pelayanan misi juga ya Kak Elis. ya puji Tuhan. Tapi indah banget gitu, indah banget waktu pulang juga. Ini mengalir aja ya, nggak ada nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa Kak Elis. Jadi akhirnya pas waktu pulang pun ketika saya mengabarkan ke Bapak ya sama Mama bahwa saya udah ada perubahan tentang religion saya, saya sangat bangga sama Tuhan saya yang tidak pernah kehabisan cara untuk mengubahkan hati seseorang gitu. Yang saya kenal Bapak saya tuh galak sekali. Saya tuh paling kenyang dipukulin karena pertama ya. Ya kan harus didisiplinkan betul. Karena mau jadi teladan bagi adiknya. Betul ya. Itu betul banget yang namanya digebuk sapu, dicemplungin ke kolam. Itu saya kenyang karena biar saya ngomong adik-adik saya kan gitu. Tapi pada hari itu ketika saya bilang kalau saya ikut Tuhan Yesus, Bapak tuh cuma bilang alasannya kenapa. Terus saya bilang alasannya karena saya takut masuk neraka, saya bilang gitu, dan saya ingin masuk surga. Terus kata Bapak, ya kalau memang menurut kamu ini adalah jalan yang terbaik dan membuat kamu hidup lebih baik, jalani saja. Saya caranya Jadi Tuhan. cara Tuhan itu benar-benar di alam ini aja tidak mengalami penganiayaan ya. Iya, seperti karena kan dilancarkan gitu ya. Lancarkan semua karena kan Kak Elis kan kepingin ketika nanti masuk surga ya enggak kepingin melalui siksaan-siksaan itu gitu. Jadi akhirnya Bapak tuh cuma bilang setiap keputusan kamu harus sanggup menanggung konsekuensinya. Pertama itu, kedua kamu nanti kalau di Kristen jangan jadi Kristen KTP katanya. Jadi jangan identitas. Dapat ini dorongan. Pendukung supporter pertama. Saya udah punya pria paling ganteng di rumah. Raja paling saya udah dapat approval dari raja di rumah saya. Gitu akhirnya kata Bapak, pokoknya kamu sekarang berangkat ke Jakarta nanti harus jadi Elis yang baik. Jangan diulangi lagi yang buruk-buruk. Terus pokoknya harus kejar belajar Kristenan supaya nggak ketinggalan karena kamu udah usianya udah tua kata Bapak. Jadi harus belajar sungguh-sungguh seperti Mama menyekolahkan kamu waktu di Muslim gitu. Jadi akhirnya saya dapat semangat dari Papa. Terus saya bilang ya Bapak tolong kasih informasi ke Mama sama adik-adik saya supaya mereka juga nggak kaget dan nggak kehilangan. Dan singkat cerita ada sedikit drama lah. Mama saya namanya Mama ya, dengan perasaan kan, takut kehilangan, takut ditinggalkan. Terus bagaimana pertanggungjawaban Mama dengan Allah SWT-nya gitu. Tapi saat itu Tuhan tuh tuntun saya untuk berkata begini ke Mama. Saya bilang, Mama apapun kondisi Mama, saya tidak pernah malu memiliki Mama seperti Mama. Karena kalau Mama malu punya anak seperti saya tidak pernah malu punya anak punya Mama seperti Mama. Dan Mama nggak usah takut karena apa yang sudah Mama berikan ke saya Tuhan sudah catat. Jadi Mama percaya aja bahwa Allah itu mencatat semua amal kebaikan Mama. Dan untuk sekarang saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saya bilang gitu. Ya udah akhirnya sudah lega. Saya dapat restu dari Mama, dari Bapak juga. Bahkan Bapak tuh sampai bilang gini, mau baik mau buruk kamu tetap anak Bapak. Itu buat saya tuh gambaran Bapak di surga tuh seperti itu ya. Itu saya bilang Tuhan tuh bicara melalui apa saja, melalui apapun siapapun gitu. Bahkan melalui Papa saya yang mungkin dulu menurut saya galak, bisa selembut itu hatinya hari itu gitu. Semua dilancarkan Tuhan. Dan
selesai, iya, Nah setelah itu gimana dah? selesai itu saya kembali ke Jakarta, aktivitas seperti biasa. Mulailah menjalani seorang Kristen, Kristen yang baik gitu ya. Nah, Ternyata tidak semulus yang saya pikirkan. Tantangannya di sini Pak Tommy. Justru saya tuh mulai teriris-iris lagi hati saya ketika menjadi seorang Kristen. Dan mungkin waktu Bayi Rohani yang ditayangkan itu yang baik-baik, Baik-baik. Kristen yang hatinya holy banget, Iya, karena memang yang semua namanya kudus banget. iya, karena semua namanya baik, dia hanya nangis sedikit aja semua kebutuhannya terpenuhi. Iya betul. Ya kan? Hanya Seperti sedikit dia anak gerak bayi. saja tiba-tiba sudah ada yang memperhatikan. Betul. Tapi ketika menjelang sudah mulai Dewasa, dewasa. betul. Mulai Pak Tommy, Oh. itu yang buruk-buruk kelihatan. Loh, kok orang Kristen begini ya? Dia kan, mau maaf ya, dia kan hamba Tuhan, dia kan pelayan Tuhan. Kok sikapnya seperti itu gitu. Jadi mulai terluka saya. Sampai bingung gitu, apa saya salah ya mengambil keputusan jadi orang Kristen gitu. Sempat juga. Sempat galau Pak Tommy. Sempat muncul pemikiran Muncul, seperti itu. gitu. Ya. Tapi kalau salah ya gue udah nyebur gitu ya. Maksudnya udah belajar, udah jatuh cinta sama Tuhan Yesus, udah mengalami banyak hal yang indah dengan Tuhan Yesus. Berarti aku nggak salah. Saya bilang aku nggak salah mengambil keputusan ini. Tapi saya tuh saya kalau ada kegundahan hati, saya baca firman Tuhan, saya pujian, dan saya konseling ke hamba Tuhan. Iya. Ada salah satu hamba Tuhan, makanya saya senang sekali hadir di ibadah gereja, PKKO ya. Saya juga harus harus menyampaikan juga. Jadi sejak saya dibaptis, itu saya diarahkan oleh Tuhan. Awalnya dari kerinduan untuk belajar tentang kekristenan. Nah, tapi kan puji Tuhan saya dipertemukan dengan salah satu anggota Persekutuan Karyawan Kristen Okumene. Jadi PKKO itu adalah persekutuan doa. Persekutuan doa. Karyawan-karyawan di Jakarta. Jakarta. Nah, mereka tuh dari berbagai denominasi, berbagai gereja. Jadi saya tuh kan nggak tahu apa-apa tentang denominasi Pak Tommy. Jadi ya udah karena ada ya teman mengenalkan, saya diajakin untuk belajar kelas pemuritan namanya The Soul, the School of Discipleship gitu ya, tentang kelas pemuritan ya. Akhirnya saya belajar. Nah di situ mulai tantangan yang seperti tadi saya ceritakan. Aduh, rasanya betul yang kata firman Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Mulai itu digesek-gesek dan akhirnya itu jadi tajam, jadi peka, jadi tahu. Jadi gini, Tuhan maunya A, kamu nggak boleh coba-coba ke B ya, gitu kan. Walaupun jadi bagaimana caranya Kak Elis menanggulangi kegalauan tadi itu? Ya, kegalauan tadi itu selain ini ya, seperti ini ya gitu. Ya. Nah, bagaimana cara Kak Elis? Cara saya ya, biasanya selain doa, baca firman atau pujian juga, itu saya konseling, saya sharing. Itu karena kan saya nggak bisa berjalan sendirian. Dan saya puji Tuhan, saya dikelilingi di PKK itu, dikelilingi oleh kakak-kakak rohani yang luar biasa ya, yang Tuhan pakai. Jadi setiap saya sharing, beliau mengarahkan saya untuk kembali ke firman Tuhan, mengingat lagi firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan ditaati saja, karena nggak bisa tuh yang namanya negosiasi. Hukumnya Tuhan tuh ya kalau A ya A, B ya B, jelas gitu. Jadi nggak bisa nggak ada abu-abu kalau mengikut Tuhan. Dan akhirnya saya tuh contoh misalkan tentang pengampunan. Jadi waktu itu ada satu kejadian, saya tuh kayak biasakan pacaran, tadi saya merindukan pasangan hidup. Sampai sempet waktu di perjalanan itu tuh ada berantem karena gak direstuin orang tua. Terus saya memutuskan untuk pisah. Dia kecewa, dipukullah saya babak belur Pak Tommy. Harusnya kalau diadukan ke kepolisian bisa tuh divisum, tapi lagi-lagi saya bersyukur kakak rohani saya itu mengajarkan kasih ya gitu. Jadi mengajarkan mengampuni walaupun sakit babak belur. Itu berat buat saya untuk mengampuni. Caranya bagaimana? Kan saya masih bayi rohani saat itu, baru tahun kedua tahun pertama ikut Tuhan Yesus gitu. Akhirnya
saya cuma angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu harus bagaimana, tapi berikan saya pengertian untuk cara saya mengampuni. Akhirnya pas saya waktu itu dapat hikmat ya dari Tuhan. Pas mau mandi, Tuhan tuh cuma mau bilang gini, lihat ada air kan, lagi lihat buka keran air gitu. Pas di air gitu sih kayak ada suara bilang begini, indah kan air itu menyejukkan hati badan kamu kan. Aku yang menciptakan air itu mau loh mengampuni dosa kamu yang banyak banget itu, gitu ya. Masa kamu digituin nggak bisa gak mau ngampuni? Nangis saya, malu sama Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, saya mau mengampuni dia. Saya bilang, akhirnya saya ketemu orang tersebut karena kebetulan kami sekolah pemuritan sama-sama di tahun yang sama, angkatan yang sama. Akhirnya saya bilang, ya saya sudah mengampuni kamu, saya sudah maafkan kamu. Selamat ulang tahun. Saya kasih di Alkitab. So sweet ya. So sweet banget. Tapi dari situ belajar, ternyata itu pelajaran pertama dari Tuhan Yesus untuk mengampuni. Karena saya sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Yes, amin. Gitu. Amin. Jadi sudah selesai dari situ, mulai tuh tantangan demi tantangan, dari pekerjaan, dari pelayanan, mulai deh nano deh Pak Tommy. Silakan pertanyaan selanjutnya. Nah, akhirnya ini Kak Elis, karena tadi Kak Elis sudah berbicara panjang lebar tentang proses backgroundnya Kak Elis. Nah, karena Kak Elis merasakan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, maka juga Kak Elis juga akhirnya melakukan pelayanan misi juga ya Kak Elis. Ya, puji Tuhan. Kita kemarin satu ini ya, satu tim kita, puji Tuhan. Itu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Toraja ya Kak? Toraja. Terima kasih, saya bersyukur banget. Nah, mengenai pelayanan misi, saya diajarin oleh kakak-kakak dari PKKO. Diajarin tuh begini. Pertama saya dikasih di kelas pemuritan. Di kelas pemuritan itu otomatis ada materi-materi yang mengajarkan kita untuk melakukan pelayanan misi. Karena kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Dan bukankah kata Kristen itu adalah artinya seorang murid? Betul. Ya, di Alkitab seperti itu kan. Ya, jadinya saya sebagai seorang Kristen yang adalah seorang murid Yesus Kristus, saya harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Caranya bagaimana? Ya udah, ceritakan aja tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, bahwa setiap orang butuh selamat seperti saya. Ya, betul. Saya juga mengalaminya. Pada akhirnya semua orang butuh selamat. Dan keselamatan yang hakiki itu adalah keselamatan kita yang sampai ke kekekalan. Itu sampai surga. Makanya tadi cerita Kak Elis ya, akhirnya Kak Elis tuh kalau menyampaikan tentang keselamatan tuh nggak pernah takut ya Kak Elis. Nggak takut, jadi mengalir aja begitu. Karena saya tahu Tuhan menyertai, betul ya. Karena Allah kita itu Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jadi ya udah mengalir aja, urusan ditolak belakangan. Gitu. Yang penting kita menyampaikan dengan kasih, tanpa harus memaksa, tanpa harus memanipulasi. Betul. Gitu. Jadi kita mengalir aja bahwa semua orang butuh keselamatan. Kalau butuh keselamatan, berarti harus datang kepada juru selamat, yang adalah Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kita imani ya saat ini. Jadi artinya keselamatan itu karena kita sudah diberikan dengan cuma-cuma, bukan untuk kita simpan untuk ke kita ya kan. Betul. Tapi kita juga ingin membagikannya kepada orang-orang supaya mereka juga memperoleh keselamatan itu ya. Iya, betul. Dan ada banyak orang Kristen, setelah saya mengikuti perjalanan misi bersama Tuhan Yesus itu, ada banyak orang Kristen takut justru menyampaikan itu. Kenapa mereka takut? Pertama, takut ditolak. Kedua, caranya nggak tahu gitu. Padahal kalau di dalam kelas pemuritan tuh saya ingat banget tentang definisi penginjilan yang berhasil, yaitu pertama mengambil prakarsa untuk menceritakan Yesus Kristus kepada orang lain dalam pimpinan Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nggak ada lagi. Udah, yang pertama kerjakan kita. Gitu. Prakarsa, betul. Jadi ambil prakarsa aja untuk ceritakan gitu dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dan itu yang saya lakukan. Nah, itu kalau saya pelayanan secara pribadi. Nah, kalau sama teman-teman akhirnya saya mengikuti teladan kakak-kakak saya. Kakak-kakak rohani saya tuh
kakak-kakak yang super sibuk dalam pekerjaannya dan keluarganya, tapi tetap juga mereka komitmen. terlibat aktif dalam pelayanan misi ya. Itu Luar biasa. jempol banget buat kakak-kakak di PKKO, kakak-kakak di gereja atau dimanapun yang mempunyai gaya hidup misi, melakukan pelayanan misi. Itu keren sih menurut saya, karena di tengah kesibukan kita masih ingat Tuhan, masih ingat bahwa kita tuh berjalan nggak sendirian, kita berjalan sama Tuhan dan ada pekerjaan yang lebih utama. Semua pekerjaan penting, betul, karena kita masih hidup di dunia. Tapi ada yang utama, pekerjaan Bapa kita. Iya, setuju ya, ya, gitu. Jadi pelayanan misi itu ya dari hal kecil lah mungkin. Waktu itu saya ingat, mungkin sekarang dibilangnya pelayanan misi kali ya. Ingat pelayanan misi saya tuh ya nggak jauh-jauh, ke rumah dulu, keluarga. Betul ya, ke Tasik. Mungkin saya nggak nginjil, Yesus itu tuh nggak seperti itu gitu. Tapi saya yang tadinya suka marah-marah, cepet marah, misalkan nelpon nggak diangkat-angkat sama mama saya. Wah, dulu saya maki-maki tuh mama gara-gara handphonenya nggak diangkat gitu. Tapi setelah mengikut Tuhan Yesus mulai sabar. Buah roh itu tadi akhirnya. Makanya kan dia sebut buah roh ya, bukan buah perbuatan kita ya. Betul. Saya percaya banget setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus memenuhi hatinya dan dia akan menghasilkan buah-buah roh itu. Jadi yang akhirnya waktu ke Tasik, yang tadinya merokok, jatuh bangun, on off, berhenti Pak. Puji Tuhan. Yang tadinya seneng ya, kayak pokoknya hal-hal kedagingan lah, hal-hal yang itu yang tadinya saya lakukan, saya berhenti gitu. Berhenti total. Nggak ada lagi tuh rindu-rindu untuk mencoba-coba lagi. Walaupun pada akhirnya ya saya memberanikan diri ketemu teman-teman lama yang dulu suka main sama-sama gitu. Sekarang situasinya jadi berubah. Walaupun bertemu, dan saya juga bersyukur ya sama Tuhan, ketika ketemu tuh saya dipertemukan lagi sama teman saya juga sudah berubah. Dasarnya Tuhan. Saya doakan mereka. Jadi saya sejak ikut Tuhan Yesus, saya mendoakan teman-teman saya yang jadi kepingin bukan hanya saya aja yang diselamatkan Tuhan. Saya juga kepingin teman-temanku juga diselamatkan gitu. Betul. Dan akhirnya waktu ketika ketemu teman saya pada berhenti. Udah kita tuh ketemu nggak di karaoke lagi, di dapur sembari masak. Kadang nonton, jadi udah di tempat yang sehat. Betul, dulu kan nongkrong dunia malam dan lain-lain, ini itu dengan segala glamornya. Gak ada sekarang. Nah, kembali lagi setelah mama, papa, adik-adik melihat dan mereka akhirnya kayak kalau awal-awal ketika saya izin mau ikut Tuhan Yesus, mereka tuh kayak kehilangan ya. Takut hilang, takut ditinggalkan, takut jauh. Tapi ternyata pas saya ikut Tuhan Yesus malah nggak ada yang berkurang, malah bertambah, bahkan lebih lemah lembut, lebih baik, nggak banyak ngoceh. Mungkin ngocehnya dengan versi lain ya gitu. Kalau dulu kan ngoceh-ngocehnya negatif, sekarang ngoceh-ngoceh yang positif, tentang yang membangun iman, tentang menyemangati, gitu, nilai-nilai hidup gitu. Jadi mereka ngelihat akhirnya ya nggak ada yang berkurang, akhirnya tetap hangat gitu. Keluarga tetap hangat. Jadi kalaupun saya berdoa, misalkan waktu itu adik saya jatuh dari motor terus patah tulangnya, mama saya tuh panggil ahli tulang. Tapi kan walaupun ahli tulang tetap ya itu namanya paranormal lah ya, melibatkan yang lain ya gitu. Itu saya datang, saya berdoa di kamar. Jadi sementara bapak paranormalnya melakukan ritualnya, saya juga melakukan keyakinan saya. Saya berdoa di kamar, saya memohon sama Tuhan Yesus, saya bilang jauh-jauhkan dari hal yang jahat. Saya minta kesembuhan itu yang datangnya tuh dari nama Tuhan Yesus, bukan nama yang lain. Tuhan, saya bilang, dan itu saya lihat banget ya Tuhan sembuhkan tulang adik sih. Jadi kayak akhirnya tuh itu pengalaman demi pengalaman membuat saya tuh kayak ketagihan untuk mempraktikkan iman saya. Untuk memberitahukan kepada orang-orang di sekitar. Akhirnya Pak Tommy, kalau saya pulang Lebaran itu buat saya momen terbaik, momen yang
kesempatan dari Tuhan yang nggak boleh saya lewatkan. Jadi memang selain saya juga harus hormat orang tua kan itu perintah Tuhan ya. Betul. Jadi ketika Lebaran saya tetap hadir, saya tetap kumpul sama orang tua, nggak pernah absen. Jadi kalau mudik saya siapa yang Lebaran saya yang repot ya, saya yang seneng juga gitu ya. Karena saya pulang itu momen ngumpul. Jadi kalau pulang tuh selalu Tuhan kirimkan jiwa buat saya. Amin. Contohnya misalkan teman saya sakit. Waktu itu saya ingat banget Lebaran keberapa gitu. Yang pasti setiap Lebaran tuh Tuhan selalu kasih orang-orang untuk saya doakan. Gitu. Jadi waktu itu teman saya kayak sakit tensi darah tinggi gitu kan, udah parah banget. Itu saya bilang gini ke teman saya bilang, aduh temanku sakit ya, saya mau berdoa buat kamu, boleh? Izin, saya tetap izin Pak Tommy. Boleh, dia bilang, asalkan sembuh ya. Saya bilang yang penting kamu percaya, saya bilang. Tapi saya doanya doa secara Kristen ya. Boleh? Ya boleh, yang penting sembuh, dia bilang gitu. Ya udah saya doa, saya pegang tangan, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Pokoknya seperti biasalah bahasa Kristen ya. Saya nggak peduli itu bahasanya dimengerti atau tidak sama dia. Yang pasti ada doa yang terbaik yang saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa itu untuk teman saya gitu. Karena saya percaya tuh ada firman Tuhan, saya lupa ayatnya berapa, tapi bunyinya tuh kurang lebih begini. Orang yang beriman akan menguduskan orang yang tidak beriman. Betul ya Pak Tommy, ada ya. Jadi saya tuh di situ saya imani bahwa di sini saya percaya sama Yesus, walaupun sekalipun teman saya nggak percaya sama Tuhan Yesus, biar saya dengan iman saya bawa dia kepada Tuhan. Betul. Karena saya rindu teman saya mengalami kebaikan Tuhan yang saya sembah gitu. Akhirnya saya doakan dan Lebaran berikutnya sembuh Pak Tommy. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dahsyat banget. Jadi ya itulah pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan itu yang membuat saya tuh jadi nggak berhenti untuk melakukan pelayanan misi. Luar biasa sekali ya. Ya Kak Elis ya. Dahsyat Tuhan. Nah Kak Elis, karena waktu juga nih Kak Elis, ini biasa di kesaksian sebenarnya. Kalau ini kita bisa berjam-jam ya. Banyak masih banyak ya pertanyaannya, masih 100. 100 Pak, luar biasa sekali Kak Elis. Nah terakhir Kak, tadi kan tuh rindu sekali punya pasangan. Mungkin pemirsa udah dapat belum pasangannya? Iya ya, harus ya. Tadi kan belum. Tadi takutnya ada yang daftar ya. Iya. Nah akhirnya dari perjalanan saya tuh ikut Tuhan Yesus kan 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 Pak Tommy. Lama ya. Baru setelah 8 tahun mengikut Tuhan Yesus, saya bertemu pasangan hidup saya. Puji Tuhan. Seorang anak Tuhan ya, anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang aktif di gerejanya Tuhan. Dia kalau pelayanan juga nggak hitung-hitungan gitu. Iya betul. Tapi memang ada kriteria, tidak semua kriteria ada di dia. Tapi yang utama ada di dia gitu. Misalkan yang receh-receh lah, receh-receh. Misalkan saya minta sama Tuhan pertemukan saya dengan jodoh saya yang putih gitu, bersih gitu ya, kayak opa-opa Korea gitu ya. Tapi ternyata dikasih dari Indonesia Timur. Iya. Tapi kan karena sudah berdoa, saya harus berani menerima jawaban doa dari Tuhan. Karena saya sudah berdoa. Jadi apapun yang Tuhan beri, saya bilang Tuhan, aku berkomitmen untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan laki-laki ini nih. Dan saya percaya laki-laki ini adalah wakilnya Tuhan. Jadi saya harus dengar-dengaran nih. Gitu. Jadi saya udah menikah. Sudah ya, akhirnya puji Tuhan. Udah ya pemirsa ya. Sudah sold out. Sudah tidak ada promo lagi. Mungkin ada pesan-pesan yang mau Kak Elis sampaikan kepada pemirsa Misi Kita TV. Monggo Kak Elis. Terima kasih buat teman-teman atau Bapak Ibu, saudara-saudari kita, baik yang mengikut Tuhan Yesus ataupun yang belum mengikut Tuhan Yesus. Pokoknya saudara-saudara saya dari semua agama, saya hanya mau menyampaikan satu hal. Dari semua keberagaman, hanya satu yang Tuhan rindukan, kasih. Supaya kita tuh saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih itu menutupi segala pelanggaran. Karena kasih itu
akan menyatukan segala perbedaan, menyatukan segala keberagaman. Karena ingat satu pesan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sepenuh jiwamu dan kekuatanmu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ketika menghadapi tantangan, ingat satu hal lagi, di hadapan kamu ada Tuhan yang Amen. selalu menggendong kamu dan menuntun kamu. Semangat, Tuhan memberkati. Panjang ya. Luar biasa. Tuhan kita. Iya, jadi pemirsa Misi Kita TV, dari pelajaran kita dari Kak Elis tadi sangat-sangat jelas sekali ya, dari Kak Elis Hodiawati, bahwa ketika kita mau mencari keselamatan, ketenangan, dan akhirnya kita memperoleh itu dari Tuhan Yesus, itu tidak bisa kita simpan untuk diri kita saja. Ya, betul. Tetapi kita harus juga beritahukan, kita beritakan, kita saksikan kepada orang-orang di luar sana. Dan juga apalagi, tadi sudah dijelaskan lagi, jangan takut untuk memberitakannya. Karena apa? Karena kita tidak memanipulasi, kita tidak memaksa. Tetapi apa yang kita alami itu yang kita saksikan kepada orang-orang di luar sana. Dan seperti kata Kak Elis tadi, ingatlah, Tuhan menyertai kita. Amin. Sampai akhir zaman. Jadi jangan takut, Tuhan akan pimpin kita. Jadi kita harus melakukannya. Karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan untuk kita untuk kita simpan tetapi kita juga rindu untuk memberitakan kepada teman-teman kita di luar sana. Seperti tadi Kak Elis kemana aja ketemu dengan temannya, dia cerita aja. Dia cerita tentang keselamatan itu. Untuk diterima atau tidak terima itu adalah keputusan orang tersebut. Jadi kepada orang-orang muda, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo mulai hari ini kita lebih giat lagi, lebih berani lagi, lebih antusias lagi menyaksikan kasih Kristus, menyampaikan berita keselamatan kepada mereka. Supaya apa? Supaya nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan, dan orang-orang tersebut juga kita berharap, kita rindu mereka juga menemukan jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Akhir kata, saya Tommy Ringo dan bersama dengan Kak Elis Hodiawati, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Kita mau shalom di sini, Kak. Iya. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.